kita di ruang mana nih Pak? Sekarang kita berada di ruang produksi nasi, Mbak. Nasi ini juga steril. Oke, jadi memang dipastikan sudah steril. Ya. Ya, Mbak Sasa. Saat ini kita berada di ruang retot, ruang sterilisasi makanan, dan sebelah ini adalah ruang filling, Mbak. Oke Mbak, saya silakan. Alhamdulillah kita setelah keliling dari pabrik yang cukup panjang tadi, sekarang kita udah lepas APD. Kalau mau ngobrol tentang Makanku, sekarang ini kita di showroomnya Makanku. Oke Pak, menarik nih, banyak ya varian-varian dari Makanku sendiri. Nah Pak, tapi awalnya PT Hati ini kenapa sih Pak bisa tercetus mengeluarkan produk meal ready to eat? Ya, jadi sekitar tahun 2016, 2017 awal gitu, ada staf dari Kemenak curhat atau diskusi sama kita, karena selama ini sampai tahun itu pemerintah tidak bisa mensuplai jamaah haji. Padahal hari-hari itu adalah hari yang kritis menjelang puncak ibadah haji. Itu adanya di H-3 Armina, itu 5, 6, 7, kemudian H+2 Armina, 14, 15. Mengapa tidak bisa? Karena ada dua hal. Yang pertama adalah kondisi Mekah sangat padat trafiknya. Jadi jangankan mobil Mbak, sedangkan jamaah saja mau jalan itu susah, sangat padat. Saking padatnya ya? Saking padatnya, bisa dibayangkan 2-3 juta orang berkumpul dalam satu tempat. Itu satu, sehingga untuk delivery tidak memungkinkan. Kemudian permasalahan kedua adalah fresh meal. Ketika fresh meal itu kan time-nya kan terbatas kalau fresh meal ya. Sehingga kalau delivery-nya mungkin butuh waktu 6 jam, 7 jam, pasti makanan ini sampai jamaah sudah kualitasnya sudah sangat jelek. Nah, dari dua hal itulah Makanku ini tercetus. Jadi Makanku ini memang kita buat, kita bikin, kita produksi awalnya untuk didedikasikan untuk memberi solusi untuk jamaah haji. Oke, melihat ada permasalahan itu, kemudian dirilislah Pak produk ready to meal ini sebagai solusi gitu ya Pak ya? Betul. Nah awal sampai sekarang nih sudah diproduksi atau dirilis gitu Pak. Sudah berapa varian sih Pak yang dirilis oleh PT Hati ini? Iya, dari 2017 itu kita melakukan research and development, R&D itu selama 2 tahun. Kita riset, kita percoba, kita uji coba terus sampai 2019 sebenarnya kita sudah bisa. Namun qadarullahnya ada pandemi di akhir 2019 sampai 2021. Sehingga yang harusnya ini dipakai untuk haji 2020 sampai 2021 akhirnya di cancel karena jamaah haji dan umroh juga tidak ada. Kemudian alhamdulillahnya baru dipakai insya Allah di 2023. Mengapa 2022 belum juga dipakai? Karena memang keputusan ada haji di 2022 itu last minute, sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk memproduksinya. Oke, nah teknologi apa nih Pak yang dikeluarkan oleh PT Hati untuk memproduksi meal ready to eat ini? Ya, background kita adalah industri rumah makan ya, jaringan rumah makan atau jaringan restoran di seluruh Indonesia, Malaysia, dan Saudi. Dan sudah hampir 30 tahun berbekal pengalaman mengelola rumah makan, kemudian rasanya juga sudah diterima, tidak hanya di kawasan ASEAN ya, tapi juga di Timur Tengah gitu. Makanya kita punya keyakinan bahwa apabila ini dipadukan dengan teknologi akan menghasilkan suatu produk yang luar biasa. Dan alhamdulillah rasa restoran itu kita padukan dengan teknologi. Kita menggunakan teknologi sterilisasi menggunakan retot. Retot adalah salah satu alat yang bisa mensterilkan produk dengan suhu dan tekanan tinggi. Kita pakai suhu 121 derajat dan tekanannya 2 bar. Sehingga dengan teknologi ini diharapkan
atau menghasilkan produk yang bakteri patogen yang ada di dalam produk atau kemasan itu sudah tidak aktif atau sudah mati. Oke, bisa bertahan sampai berapa lama nih Pak produk meal ready to eat ini? Makanku meals ready to eat ini bisa bertahan sampai 2 tahun sebenarnya. 2 tahun Pak dengan Iya. ada teknologi ini. Oke. Dan yang menariknya Mbak, ini bisa disimpan di suhu kamar, di suhu biasa, di temperatur biasa, tidak memerlukan pendingin. Ini yang menarik. Sehingga tadi mengapa bisa solusi haji sebelum puncak atau peak season atau hari-hari tadi sudah kita drop dulu ke maktab-maktab atau ke hotel-hotel di mana jemaah haji tinggal. Sehingga sebelum padat jamaah tadi penuh, jauh hari sebelumnya itu udah kita drop semua. Gitu, sehingga nanti ketika hari-hari itu dipakai ya langsung tinggal pakai. Oke, selain makanan ini juga menggunakan teknologi sehingga bisa bertahan cukup lama ya Pak, bahkan sampai 2 tahun. Ini sebetulnya cara penyajiannya Pak seperti apa? Apakah cukup memudahkan bagi para jamaah? Iya, ada 3 cara paling tidak yang bisa dipakai untuk menyajikan makanan kita ini. Yang pertama pakai steamer, pakai uap air dipanasinya. Yang kedua pakai direbus, jadi Mbak Sasa tinggal masukkan ke dalam air, kemudian selama 15 menit sudah bisa dinikmati. Dan yang ketiga pakai microwave. Oke, jadi cukup bervariasi caranya juga dan yang pasti praktis ya Pak, di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya sebenarnya untuk keperluan haji dan umroh, tapi bisa juga digunakan untuk berbagai aktivitas Pak, gitu ya. Karena tidak dijual di luar negeri saja, tapi sejauh ini juga dijual di dalam negeri ya Pak ya? Ya betul, jadi memang makanku MRE ini sangat praktis, apalagi di tempat-tempat yang misalnya event-event besar. Contohnya kemarin kita juga support di Haul NU 1 abad kita juga di situ. Kemudian juga di tempat-tempat emergensi Mbak. Misalnya kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara api, di mana banyak gunung berapi, kemudian juga banyak bencana. Dan ini kita sebagai bangsa harus siap. Nah, kita sebagai bangsa harus siap. Kita menjadi bagian dari itu. Bagian jadi siaga. Jadi makanan kita ini sangat cocok untuk dipakai di kejadian-kejadian extraordinary seperti itu, emergency kayak gempa bumi, kemudian banjir, kemudian atau ada event-event besar seperti muktamar, kemudian ada haul yang membutuhkan makanan yang sangat banyak dan butuh waktu penyajian yang sangat cepat. Itu kita sudah siapkan. Dan yang menarik Mbak Sasa bahwa di samping kita menciptakan produk, kita juga menciptakan teknologi servingnya, teknologi penyajiannya gitu. Jadi kita seperti apa tuh Pak? Oh iya, kita punya food truck. Food truck itu bisa men-serve atau menyajikan makanan ini 5.000 dalam waktu setengah jam. Itu bisa cepat. Nah sejauh ini sudah ada berapa pabrik sih Pak yang dimiliki oleh PT Hati untuk memproduksi meals ready to eat ini? Saat ini baru satu di Solo, cuman setelah ini kita akan ekspansi dulu kapasitasnya. Kita akan membangun satu gedung di sebelah sini yang akan kita pakai untuk memperbesar kapasitas terutama di produksinya dan juga di fillingnya. Oke, kalau sejauh ini yang pabrik Solo ini bisa memproduksi berapa banyak Pak? Berapa kapasitasnya? Ya, untuk lauk saja dalam pouch itu kita bisa memproduksi 30.000 per hari, 3 shift. Kemudian kalau full meal ada nasi, ada lauk dan sambal itu satu hari 10.000. 10.000 packs. Oke, nanti kan PT Hati ini kan ditunjuk ya Pak sebagai operator penyedia makanan bagi jamaah umroh dan juga haji. Apakah kedepannya juga ada rencana nih Pak untuk memperluas ataupun membangun pabrik di Arab Saudi Pak? Ya, sekarang ini sudah ada pabrik di Arab Saudi dan alhamdulillah kita dipercaya untuk menjadi operator. Jadi kita nanti mengoperasikan 2 pabrik, satu di Solo, satu di Arab Saudi, di Mekah dalam hal ini. Kira-kira 40 km Mbak dari Mekah itu. Nah, ke depan pemerintah Saudi, ini saya dengar informasinya, semua akan menuju ke teknologi ini. Sehingga karena mengapa? Bisa dibilang pionir juga ya PT Hati iya, ini. kita memang
pertama di negara Muslim, Pak. Jadi produk kita ini kita sudah mengikuti 4 exhibition di Arab Saudi itu di 3 tempat ya, di Mekah Chamber, kemudian di Jeddah Dome 2 kali tahun lalu dan tahun ini, dan juga di Malaysia. Produk kita ini memang pertama dan satu-satunya dari negara Muslim yang halal tentunya. Suatu kebanggaan juga bagi Indonesia, Pak ya. Nah, nantinya kalau produk-produk yang diproduksi di Solo ini dibawanya sampai ke jamaah umroh dan juga haji seperti apa nih, Pak? Bagaimana juga PT Hati ini menjaga supaya otentik rasa dan juga kualitas ini bisa terjaga? Iya, pertama kita pakai bahan-bahan yang full 100% dari Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, dimasak oleh putra-putra kita, putra-putra bangsa kita, putra-putra terbaik kita di sini. Kemudian tentunya bumbu-bumbu juga menggunakan produk kita, sehingga pasti rasanya Indonesia banget gitu, otentik banget ya, Pak, karena betul-betul bahan baku, kemudian rempah-rempahnya semua dari Indonesia. Dan tukang masaknya juga Indonesia, yang perlu dicatat. Kemudian bagaimana kita mengirim ke sana, pastinya kita menggunakan metode ekspor impor, Mbak. Jadi kita sudah ada importir di Saudi yang bekerja sama dengan kita, yang akan mengurus masuknya produk-produk dari PT Hati ini untuk masuk ke Saudi Arabia. Dan kita sudah punya SFDA loh, Mbak. SFDA itu Saudi Food, Drug and Authority. Kita sudah punya 9 produk kita yang sudah di-approve oleh SFDA. Oke, berarti jumlah menu atau varian yang akan disajikan, tawarkan untuk jamaah haji umroh ini ada berapa menu, Pak? Iya, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan order 1,2 juta, Mbak. Tahun ini alhamdulillah itu ada 6 menu yang diorder oleh masyarik ya. Itu ada rendang daging, rendang ayam, semur daging, semur ayam, gulai ikan, dan mangut lele. Jadi tahun ini para jamaah ya, Pak ya? ada jamaah haji yang bisa menikmati mangut lele, Mbak. Dan itu dari makanku, dari PT Hati, insya Allah. Menarik nih Pak Giri, karena sebetulnya kan cukup banyak ya Pak syarat-syarat untuk makanan khususnya bagi jamaah umroh haji, mulai dari bergizi, halal, sampai kualitas terjaga. Bagaimana PT Hati ini bisa menjaga, Pak, dari segi kualitas, kemudian juga bisa memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh mereka? Iya, Mbak, kita ada namanya QA, Quality Assurance. Kita dalam memproduksi telah menggunakan GMP. GMP itu Good Manufacturing Process. Dan juga HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, sehingga kita bisa mendeteksi kira-kira potensi-potensi di mana yang akan mencemari, akan mengkontaminasi makanan, itu sudah kita deteksi. Dan pastinya, Mbak, kita sudah mempunyai sertifikat halal MUI, sekarang halal sertifikat halal, kemudian mendapatkan BPOM, izin BPOM, kemudian sudah ISO 22000 tentang food safety, Mbak. Ini yang menarik, sehingga kalau kita sudah ISO, untuk masuk ke pasar luar negeri itu akan sangat terbuka, karena ini standar internasional. Wah, keren banget nih Pak. Tapi kalau boleh dikasih gambaran sedikit Pak, seperti apa sih gambaran penjualan dari tahun 2020 sampai saat ini, dan juga targetnya di tahun 2023? Iya, Mbak. Kita walaupun kemarin pandemi selama 2 tahun ya, sempat stuck ya, sudah memproduksi 1 juta, Mbak, yang sampai tahun 2022 kemarin. 1 juta meals, 1 juta porsi, dan itu lebih banyak dipakai di dalam negeri. Dan tahun 2023 ini awal kita sudah mendapatkan orderan sekitar 1,3 juta, dan tahun ini harapan kita bisa 3 juta lebih, Mbak, untuk yang bisa kita produksi dan kita jual di tahun 2023. Oke, cukup membanggakan Pak kalau berbicara soal PT Hati ini, karena ditunjuk sebagai operator penyedia makanan bagi jamaah umroh dan juga haji. Mbak Sasa, di samping PT Hati ini memproduksi, Mbak, kita juga memikirkan bagaimana servingnya, bagaimana menyajikannya dalam waktu cepat, dalam jumlah yang besar. Nanti malam saya ajak ke pesta rakyat, Mbak. Wah, seru nih kayaknya Pak. Saya sambil pengen keliling kota Solo sambil ikutan ya Pak, seperti apa keseruan dari pesta rakyat, dan menyaksikan langsung seperti apa meals ready to eat ini yang diproduksi oleh PT Hati bisa menyajikan makanan dalam jumlah yang banyak, dan yang pasti dalam waktu yang sangat cepat, dan pasti praktis ya Pak ya? Betul, dan ini nanti menjadi prototipe bagaimana teknologi ini akan kita bawa ke Saudi, Mbak.
terutama di Armina dan juga di maktab-maktab. Jadi ke depan kita pengen jamaah itu mendapatkan tempat yang layak, maksudnya hotelnya bagus dan dilengkapi dengan teknologi kita ini sehingga mereka tidak usah jauh-jauh cari makan. Jadi langsung full service, full board sehingga mereka mendapatkan tempat yang bagus dan mendapatkan makanan yang sesuai selera. Dan ingat Mbak, sebenarnya PT Hati ini telah jauh memikirkan tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk jamaah seluruh dunia. Oke, targetnya nggak cuma jamaah Indonesia, Pak? Tidak, Pak. Perlu diingat, PT Hati sudah mempunyai 300 menu, dan itu menu itu tidak hanya Indonesia, ASEAN, kita juga ada Oriental food, ada Middle East food, makanan Arab dan Timur Tengah, dan juga Asia Selatan, kayak India, Pakistan, Bangladesh yang termasuk merupakan pengirim jamaah terbesar di samping Indonesia. Oke, itu tadi bagaimana PT Hati melihat peluang ya Pak dengan berbagai jamaah yang datang dari seluruh penjuru dunia dengan berbagai varian menu yang ditawarkan oleh PT Hati. Terima kasih Pak Giri atas waktunya, sudah boleh diajak keliling-keliling pabrik tadi dan sudah ngobrol-ngobrol juga seperti apa terkait dengan PT Hati ini dalam produksi meals gitu. Terima kasih Pak Giri, sehat-sehat Pak, sampai ketemu Pak nanti ya. Sampai ketemu Mbak. Kita sambil jalan ketemu Pak yuk. Ya. Ini saya bisa melihat gambaran bagaimana produk meals ready to eat dari Makanku ini bisa menyajikan makanan yang sangat cepat dan efektif. Bahkan penyajiannya ini bisa 5.000 sampai 20.000 porsi per jamnya loh. Itu dia tadi salah satu strategi yang dilakukan Wong Solo Group bisa eksis lebih dari 30 tahun. Selain diversifikasi bisnis yang dilakukan, inovasi teknologi yang dilakukan melalui PT Hati bisa memberikan solusi di segala situasi dengan menyajikan makanan yang bergizi dan tentunya praktis, terutama untuk jamaah umroh dan haji. Dari Solo, Jawa Tengah, Andi Shalini, dan juru kamera Haryo Rintomo dan Ferry Mastiba, CNBC Indonesia, Beyond Business.